Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Pailina, NIM 191410135. Berdasarkan soal UAS yang ada di e-learning, di sini saya akan menjelaskan tentang materi 13 yang berjudul Pendekatan Matematis dalam Perencanaan. Baik, yang pertama yaitu metode transportasi. Jika masalah perencanaan agregat dipandang sebagai masalah alokasi kapasitas operasi untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan, maka rencana agregat dapat dirumuskan dalam format program linier. Adapun linear decision rule atau LDR, model perencanaan agregat yang berupaya untuk mengoptimalkan tingkat produksi dan tingkat jumlah tenaga kerja sepanjang periode tertentu. Model ini meminimisasi biaya total dari biaya gaji, rekrutmen, PHK, lembur, dan persediaan melalui serangkaian kurva biaya kuadrat. Selanjutnya yaitu manajemen coefficient model atau MCM. Dikembangkan oleh E.H. Bowman yang membangun suatu model keputusan formal di seputar pengalaman dan kinerja manajer. Teori yang mendasari adalah pengalaman masa lalu manajer, sehingga dapat digunakan sebagai dasar menetapkan keputusan di masa depan. Teknik ini menggunakan analisa regresi terhadap keputusan produksi yang diambil manajer di masa lalu. Selanjutnya yaitu simulasi. Suatu model komputer yang dinamakan penjadwalan lewat simulasi. Pendekatan simulasi ini menggunakan prosedur pencarian kombinasi nilai yang biayanya minimal untuk ukuran jumlah tenaga kerja dan tingkat produksi. Selanjutnya yaitu disagregasi. Output dari proses perencanaan agregat biasanya berupa jadwal produksi untuk pengelompokan produk berdasarkan family. Selanjutnya misalnya untuk produsen mobil, output memberikan informasi mengenai berapa mobil yang harus diproduksi, tetapi bukan pada berapa mobil yang berseri A, berseri B, maupun berseri C. Jadi, berupa jumlah keseluruhan output yang dihasilkan tiap periode tertentu, bukan berdasarkan tipe. Sedangkan proses pemisahan rencana agregat menjadi rencana yang lebih rinci, disebut agregasi. Yang terakhir yaitu perencanaan agregat di sektor jasa. Pada kenyataan, sektor jasa seperti bank, usaha angkutan, restoran cepat saji, penerapannya lebih mudah daripada di perusahaan manufaktur. Pengendalian biayanya meliputi pengendalian yang ketat atas jam kerja di perusahaan jasa dapat dipastikan menghasilkan tanggapan cepat terhadap respon konsumen. Fleksibilitas keahlian pekerja perorangan pada tingkat output atau jam kerja untuk memenuhi permintaan yang sudah diperkirakan. Baik, hanya itu penjelasan saya tentang pendekatan matematis dalam perencanaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.